So keluar kamu, pemuda miskin. Mana bisa kamu bayar makanan di sini, apalagi mau menginap. Mentang-mentang pakaianku begini, berani dia usir aku. Tunggu aja, aku akan buat perhitungan. Langkah kaki seorang pemuda berpakaian sederhana terdengar pelan ketika ia memasuki lobi Hotel Mahawira Grand, gedung megah yang berdiri seperti istana modern. Lampu kristal berkilauan, lantai marmer putih memantulkan cahaya, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Semua terlihat begitu mewah, kecuali satu hal, kehadiran pemuda bernama Raka. Ia memakai kaos hitam polos, jaket jeans yang warnanya mulai memudar, dan celana yang tidak menunjukkan kesan mahal sama sekali. Rambutnya pun dibiarkan sedikit berantakan, seakan ia baru turun dari bus antar kota. Di punggungnya tersangkut ransel kecil yang sudah terlihat lusuh. Para tamu di lobi menatapnya sekilas, lalu saling berbisik. Anak kampung mana ini? Kok bisa masuk sini? Security nggak lihat? Baju kayak gitu, masuk hotel bintang 5. Raka tahu ia sedang menjadi pusat perhatian, tapi ia tetap melangkah tenang. Ia datang bukan untuk dilihat, melainkan untuk melihat. Ada alasan kenapa ia sengaja datang seperti ini, bukan dengan setelan jas Armani, bukan dengan jam tangan puluhan juta yang biasa ia pakai ketika bertemu investor. Hari ini ia datang bukan sebagai pewaris megah, bukan sebagai presiden direktur, bukan sebagai sosok berpengaruh. Ia datang sebagai orang biasa. Ketika ia tiba di meja resepsionis, dua petugas perempuan di balik meja langsung menatapnya dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Tatapan yang bukan menilai, tapi menghakimi. "Selamat sore, ada yang bisa kami bantu?" Tanya salah satu resepsionis. Suaranya datar dan dingin seperti AC lobi. "Saya mau pesan kamar," jawab Raka sopan. "Kamar? Di sini?" Resepsionis itu bertanya dengan nada yang jelas-jelas meragukan. "Iya, di sini." Raka tersenyum kecil. 1 malam. Resepsionis satunya menahan tawa, lalu bertanya, "Mas mau kamar tipe apa? Kita punya kamar standar, deluxe, dan yang paling mahal suite presidential. Tapi, biasanya tamu melihat harga dulu." Raka tidak marah. Ia hanya memandang papan nama kecil di dadanya. "Sinta. Saya ambil kamar presidential suite," kata Raka pelan. Kedua resepsionis itu terbelalak. "Maaf, Mas yakin? Harganya tidak murah." "Loh, mungkin Mas mau lihat kamar standar dulu? Lebih cocok." "Tidak perlu. Saya ambil presidential suite." Sinta menahan rasa kesal. Ia memasukkan data sambil tetap menggerutu. Ketika Raka menyerahkan KTP untuk verifikasi, ia sama sekali tidak memperhatikan nama, Raka Mahawira. Nama itu terpampang besar di surat izin bangunan, dokumen kepemilikan, dan seluruh sertifikat hotel ini. Tapi Sinta tidak membaca. Ia hanya ingin cepat selesai. Dengan ogah-ogahan ia memberikan kartu akses kamar. "Ini kartunya. Tolong gunakan fasilitas dengan bijak ya, Mas." Nada merendahkannya jelas terasa. Namun Raka tetap menjawab sopan, "Terima kasih." Setelah menaruh barang di kamar, Raka memutuskan turun ke restoran hotel untuk makan malam. Restoran itu terkenal karena kualitas kokinya yang mendunia. Namun begitu ia masuk, tatapan mengejek langsung menyergap. Meja-meja dipenuhi tamu dengan pakaian formal, sementara Raka tetap dengan kaos dan jaketnya. Pelayan bernama Dimas menghampirinya dengan langkah malas. "Restoran ini hanya untuk tamu hotel, Mas," katanya dingin. "Saya tamu hotel," jawab Raka. "Oh." Dimas menatapnya dari atas ke bawah. "Tamu presidential suite juga bisa makan di sini, tapi harganya lumayan." "Saya tahu." Dimas mendecak kecil, lalu memberikan buku menu dengan cara menaruhnya keras di meja. "Silakan kalau mau lihat-lihat dulu." Raka tetap tenang membuka menu. "Saya pesan wagyu steak, 1 jus jeruk, dan dessert apapun yang paling direkomendasikan." Dimas tersenyum sinis. "Baik, tapi kami minta pembayaran dulu sebelum makanan diantar." Suara tawa tertahan terdengar dari meja sebelah. Sebagian tamu menikmati momen itu, seperti menonton hiburan gratis. Raka mengangguk. "Tidak apa." Dimas pergi dengan ekspresi menang, seolah ia baru saja membuktikan statusnya lebih tinggi. 10 menit berlalu, dan suasana restoran berubah ketika pintu VIP terbuka.
Seorang pria berjas hitam masuk dengan langkah cepat. Wajahnya panik. Matanya mencari-cari sesuatu. Ketika melihat Raka, ia langsung terkejut. "Tuh, Tuan Raka." Semua kepala menoleh. Pria itu melangkah mendekat dan menunduk dalam-dalam. "Maafkan kami, Tuan Muda. Kami tidak tahu Anda datang hari ini. Seharusnya kami siapkan penyambutan." Para pelayan terdiam, termasuk Dimas yang tiba-tiba tubuhnya bergetar. Tamu lain mulai berbisik. "Tuan Muda? Itu, pemilik hotel?" Serius pemuda itu yang punya Mahawira Group. General Manager itu, Pak Herman, menghela napas gemetar. "Saya mohon maaf jika ada staf yang bersikap tidak sopan." Raka menatapnya dengan senyum tipis. "Saya tidak apa-apa." Namun tatapan yang ia arahkan pada Dimas dan beberapa pelayan lainnya, membuat mereka menunduk penuh rasa bersalah. Ketika makanan dihidangkan, suasana restoran menjadi sangat hening. Pelayan yang tadi bersikap kasar kini berusaha setulus mungkin memberikan pelayanan terbaik. "Tuan, maafkan saya," kata Dimas lirih sambil menunduk. Saya tidak tahu." Raka meletakkan garpunya perlahan. Ia memandang Dimas bukan dengan marah, namun dengan kedewasaan yang membuat semua orang malu. "Kamu bukan salah karena tidak tahu siapa saya," ucap Raka tenang. "Kamu salah karena menganggap saya lebih rendah hanya karena penampilan." Kata-kata itu menembus seperti panah. Hening. Tak ada suara selain detak jam di dinding. Raka melanjutkan, "Jika kamu menghormati semua orang, kamu tidak akan perlu takut ketika mereka ternyata lebih tinggi darimu." Dimas menunduk sangat rendah. Wajahnya merah karena menahan haru dan malu. Sebelum meninggalkan restoran, Raka berdiri dan menatap seluruh staf serta tamu yang menyaksikan kejadian tadi. "Hotel ini dibangun untuk semua orang," katanya dengan suara jelas namun lembut. "Bukan hanya untuk mereka yang tampak kaya. Pelayanan terbaik seharusnya diberikan kepada manusia, bukan kepada pakaian yang mereka pakai." Ucapan itu menusuk seluruh ruangan. Bahkan beberapa tamu mulai mengangguk, menyadari bahwa mereka pun telah menghakimi. Raka kemudian tersenyum kecil. "Selamat bekerja. Semoga kalian belajar sesuatu hari ini." Ia melangkah pergi, meninggalkan kesunyian yang penuh makna. Dan malam itu, satu hotel besar belajar bahwa kerendahan hati jauh lebih berharga daripada kemewahan. Malam telah lewat beberapa jam ketika Raka kembali ke kamar presidential suite-nya. Lampu-lampu kota Jakarta terlihat berkelip dari jendela besar lantai 35. Ia berdiri menatap pemandangan itu sambil menghela napas panjang. Hari itu melelahkan, tapi penting. Ia sudah lama ingin mengetahui bagaimana para karyawan melayani tamu yang tidak terlihat mahal. Setiap laporan yang ia terima selalu mengatakan, "Pelayanan kami sempurna, semua tamu puas." Tapi hari ini membuktikan sesuatu yang berbeda. Raka duduk di sofa besar, membuka laptop, dan menuliskan satu catatan. Banyak karyawan masih melihat tamu dari penampilan. Evaluasi total diperlukan. Ia menutup laptop dan memijat pelipisnya. Pikiran tentang Sinta, Dimas, dan beberapa tamu yang mengejeknya masih terbayang jelas. Bukan kemarahannya yang muncul, tetapi rasa heran, mengapa manusia begitu mudah menilai. Pukul 23.30, pintu kamarnya diketuk. "Tok tok tok." "Masuk," kata Raka. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Pak Herman, sang general manager, membawa map tebal dan wajah penuh kekhawatiran. "Maafkan saya mengganggu malam-malam begini, Tuan Muda," katanya sambil menunduk. "Tidak apa. Duduk, Pak." Pak Herman duduk gelisah. "Saya mendengar dari para staf restoran apa yang terjadi. Saya benar-benar malu, Tuan. Saya bertanggung jawab penuh." Raka menatapnya tenang. "Tenang saja. Saya tidak datang untuk mencari kesalahan." "Lalu, apa tujuan Anda datang seperti itu?" tanya Pak Herman bingung. Raka memperbaiki posisi duduknya. "Saya ingin mengetahui pelayanan hotel ini dari sudut pandang orang biasa. Saya ingin melihat bagaimana mereka memperlakukan seseorang yang tidak tampak kaya." Pak Herman mengangguk paham, tapi wajahnya tetap tegang. "Saya akan beri teguran keras pada Sinta dan Dimas besok pagi." Raka menggeleng. "Tidak perlu langsung dihukum." Pak Herman terkejut. "Tapi, mereka sudah memperlakukan Anda dengan sangat buruk." Raka tersenyum kecil.
Justru karena itu saya ingin tahu. Apakah mereka hanya bersikap begitu kepada saya, atau kepada semua tamu yang tidak terlihat mewah? Pak Herman menarik napas, perlahan mulai mengerti arah pemikirannya. Jadi, Anda ingin menyelidiki lebih dalam? Raka mengangguk. Betul. Dan Anda akan membantu saya. Keesokan paginya, pukul 7.15, suasana lobi hotel terasa berbeda. Semua karyawan terlihat tegang. Bisikan-bisikan kecil terdengar di setiap sudut. Itu benar? Pemuda yang kemarin itu? Pemilik hotel? Kenapa dia datang pakai baju gembel? Aduh mati aku kalau kemarin salah ngomong. Sinta, sang resepsionis, terlihat pucat seperti habis ketindihan mimpi buruk. Ia berdiri tegak namun tangannya gemetar ketika menatap brosur di meja. Saat melihat Raka turun dari lift dengan pakaian yang tetap sederhana, ia hampir kehilangan suara. "Sese, selamat pagi, Tuan," katanya gugup. Raka tersenyum ramah. "Selamat pagi, Sinta." Ia berjalan melewati meja resepsionis dengan santai. Sinta menunduk dalam-dalam, wajahnya merah karena rasa malu. Dimas di restoran sedang menata meja, dan begitu melihat Raka masuk, lututnya terasa mau jatuh. Selamat pagi, Tuan." "Pagi, Dimas," jawab Raka singkat. Keduanya sama sekali tidak menyangka bahwa hari ini bukan sekadar hari kerja biasa, melainkan ujian besar. Raka duduk di meja pojok restoran. Ia meminta menu, tapi tidak membuka sama sekali. Setelah beberapa menit, ia memanggil Dimas. "Boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu, Tuan." "Menurutmu, kemarin bagaimana sikapmu kepada saya?" Dimas tersentak. Wajahnya berubah seperti kertas kusut. Saya sangat salah, Tuan. Saya tidak sopan. Saya merendahkan. Saya tidak minta pengakuan," potong Raka halus. "Saya bertanya pendapatmu." Dimas menarik napas panjang. "Sikap saya buruk, Tuan. Saya jujur. Saya sering bersikap seperti itu pada tamu yang terlihat tidak mampu." Raka mengangguk. "Jadi bukan hanya pada saya?" Dimas menunduk. "Iya, Tuan. Saya pikir itu normal. Pelayan biasanya lebih ramah kepada tamu yang terlihat kaya." Raka tersenyum tipis. "Padahal tugasmu melayani semua tamu, bukan?" "Iya, Tuan." Suara Dimas pelan, nyaris tidak terdengar. Sebelum percakapan itu berlanjut, Pak Herman masuk ke restoran dan memberi hormat. "Tuan muda, semuanya sudah siap." "Baik," jawab Raka. Dimas dan pelayan lain bingung. Apa yang siap? Untuk apa? Raka berdiri dan menatap seluruh staf restoran. Suasana pagi yang tadi sempat tenang berubah menjadi sangat tegang. "Hari ini," kata Raka dengan suara yang cukup keras, "saya akan mengamati langsung bagaimana kalian bekerja. Saya ingin melihat apakah kalian melayani tamu karena mereka manusia, atau hanya karena pakaian mereka mahal." Staf restoran saling pandang, sebagian wajah mereka pucat. "Saya tidak akan memberitahu siapa yang akan saya uji. Yang jelas, mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan, saya akan menilai setiap interaksi kalian dengan tamu." Mereka semua menelan ludah. Raka kemudian melanjutkan, "Dan penilaian ini akan menentukan promosi, pelatihan, bahkan masa depan kalian di hotel ini." Dimas hampir roboh mendengar itu. Sinta di lobi pun gemetar saat mendengar kabar tersebut dari pelayan lain. Setelah sarapan, Raka bergerak menuju area housekeeping bersama Pak Herman. Di koridor panjang lantai 10, beberapa petugas kebersihan sedang membersihkan kamar. Seorang petugas perempuan muda bernama Lina menyapa Raka dengan ramah, tanpa melihat penampilan atau statusnya. "Selamat pagi, Mas. Ada yang bisa saya bantu?" katanya dengan senyum tulus. Raka tertegun sejenak. Ia tidak terbiasa disapa sehangat itu ketika sedang menyamar. "Tidak, terima kasih. Kamu bekerja sejak jam berapa?" "Sejak jam 6, Mas. Saya ke bagian lantai ini hari ini." Raka mengangguk. "Semangat ya." Lina tersenyum semakin lebar. "Terima kasih, Mas." Saat mereka berlalu, Pak Herman berbisik, "Dia salah satu pekerja terbaik, Tuan. Jarang mengeluh, selalu ramah pada siapapun." Raka mencatat nama Lina di ponsel.
Di tempat semewah ini, kebaikan hati tidak boleh dilupakan. Sore harinya, Raka duduk di kursi lounge lobby. Ia memperhatikan bagaimana para staf menyapa tamu. Ada yang ramah, ada yang ketus, ada yang senyum pada tamu berjas, tapi datar pada tamu berkaos. Pengalamannya kemarin bukan kejadian tunggal. Ini budaya yang perlu diperbaiki. Saat sedang mengamati, Sinta mendekat dengan wajah penuh rasa takut. Tuan, boleh saya bicara sebentar? Raka mengangguk. Silakan. Sinta menelan ludah, lalu berkata, saya ingin meminta maaf secara pribadi untuk sikap saya kemarin. Saya terlalu menilai dari penampilan. Saya tidak profesional. Raka menatapnya dalam-dalam, tetapi tidak dengan amarah. Sinta, kamu salah. Tapi kamu berani mengakui. Itu langkah pertama yang bagus. Sinta menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi, lanjut Raka, pengakuan saja tidak cukup. Buktikan lewat tindakan. Tidak hanya pada saya, tapi pada semua tamu yang masuk ke hotel ini. Sinta mengangguk cepat. Air matanya hampir jatuh. Iya, Tuan. Saya janji. Raka tersenyum kecil, lalu menepuk bahunya ringan. Ia bangkit dari kursi dan berjalan perlahan melewati lobi. Para karyawan memperhatikan setiap langkahnya dengan gugup. Bukan karena mereka takut pada pemilik hotel, tapi karena mereka takut pada diri sendiri. Takut pada kenyataan bahwa selama ini, mereka telah melayani bukan dengan hati, tapi dengan pandangan. Hari itu, satu hal menjadi jelas. Ujian baru saja dimulai. Hari ketiga Raka berada di Hotel Mahawira membawa suasana yang jauh lebih tegang dibanding 2 hari sebelumnya. Kabar tentang tuan muda berpakaian sederhana sudah menyebar ke seluruh sudut hotel. Dari resepsionis, restoran, housekeeping, teknisi AC, hingga security. Semua orang bekerja dengan ekstra hati-hati, tapi Raka tahu betul. Perubahan yang terjadi masih karena takut dihukum, bukan karena kesadaran hati. Dan Raka tidak mau perubahan yang dangkal. Ia mau budaya kerja yang benar. Pagi itu, Raka memutuskan untuk turun ke lobi lebih cepat dari biasanya. Sinar matahari menembus dinding kaca, menciptakan pantulan keemasan yang indah di lantai marmer. Beberapa staf sudah berdiri tegak di posisi masing-masing. Mereka terlihat seperti berusaha menahan napas. Sinta, yang biasanya penuh percaya diri dan sering memandang tamu dengan menilai penampilan, kini berubah total. Saat melihat seorang bapak dengan pakaian lusuh masuk lobi sambil menyeret koper tua, Sinta langsung menyapanya dengan senyum tulus. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Raka memperhatikan dari jauh. Ia tersenyum tipis. Ini perubahan yang baik, setidaknya dari luar. Namun sekaligus ia tahu, perubahan sejati bukan datang dalam sehari. Ia harus terus memeriksa. Hari itu, hotel kedatangan tamu penting. Seorang wanita kaya raya bernama Laras Adinata, model dan influencer terkenal yang sering membuat drama kecil dimanapun ia pergi. Banyak hotel yang bahkan enggan menerimanya karena sifatnya yang suka membentak staf dan menuntut hal berlebihan. Begitu Laras tiba, semuanya berubah menjadi hiruk-pikuk. 2 bellboy menjemputnya. 3 staf lobi mempersiapkan penyambutannya. Manajer shift turun langsung ke pintu masuk. Laras turun dari mobil sport merah sambil memakai kacamata hitam besar, rambut ikal tergerai anggun, tapi wajahnya menunjukkan sifat angkuh. Para staf menunduk hormat, sementara Raka mengamati diam-diam dari sofa lounge. Di mana resepsionisnya? Saya tidak suka menunggu, bentak Laras. Sinta segera maju. Selamat siang, Ibu Laras. Selamat datang di Hotel Mahawira Grand. Ada yang bisa saya bantu? Jangan tanya saya. Sudah jelas saya mau check-in. Astaga. Dasar lambat. Beberapa tamu lain memperhatikan, sebagian tampak iba pada Sinta. Namun Raka tidak bergerak. Ia ingin melihat bagaimana stafnya menghadapi situasi nyata, bukan ketika semua orang sedang berpura-pura manis karena dia menyamar. Sinta tetap tersenyum walau sedikit kaku. Baik, Ibu. Kami proses segera. Laras membalikan badan dan tanpa sengaja menabrak koper tua milik bapak sederhana yang tadi masuk. Koper itu jatuh dan isinya sedikit berserakan. Beberapa pakaian, sepatu lama, dan obat-obatan. Ya ampun! Koper kampungan. Minggir! Ini hotel mewah,
Bukan terminal bus. Bentak Laras sambil mengibaskan tangan jijik. Bapak itu langsung meminta maaf dengan suara lirih. Maaf, Bu, saya tidak sengaja. Raka yang sejak tadi memperhatikan langsung menajamkan pandangan. Tapi ia masih menahan diri. Ia ingin melihat siapa yang akan melakukan apa. Sinta buru-buru menghampiri. Maaf, Bu. Izinkan saya bantu memberesi. Jangan sentuh barang-barang saya, teriak Laras. Lebih baik urus orang yang tidak jelas itu. Bapak itu menunduk semakin rendah. Sinta tertegun. Ia menatap bapak tersebut, lalu menatap Laras. Dan disinilah ujian aslinya. Komitmen pada perubahan atau tunduk pada tekanan tamu VIP. Raka menahan napas. Ini momen penting. Dengan suara yang pelan tapi tegas, Sinta berkata, Bu, kami harus tetap menghormati semua tamu. Bapak ini juga tamu kami. Laras membelalak. Apa kamu membantah saya? Tidak, Bu. Saya hanya memastikan semua tamu diperlakukan dengan baik. Dan pukulan verbal itu pun datang. Laras menjewer lengan Sinta. Semua staf terperangah kaget. Tamu-tamu menutup mulut. Raka langsung berdiri. Tetapi sebelum ia sempat melangkah, seseorang bergerak lebih cepat. Lina, petugas host keeping yang kemarin menyapa Raka dengan ramah, langsung menghampiri dan memisahkan tangan Laras dari Sinta dengan sopan namun tegas. Bu, mohon jangan menyakiti staf kami. Laras menjerit marah. Kamu siapa? Pengepol? Petugas kebersihan berani menyentuh saya? Lina mengetap bibir tapi tetap tak membalas. Sinta juga berkaca-kaca namun mempertahankan sikap profesional. Semua mata kini tertuju pada mereka. Dan pada Raka yang melangkah mendekat dengan tenang namun aura berwibawanya muncul begitu kuat. Tuan muda. Pak Herman muncul dari arah belakang, pucat. Raka mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Ia menatap Sinta, lalu Lina, lalu bapak tua yang masih memunguti barang-barangnya. Ia melihat ke sekeliling. Semua staf gemetar, sebagian tamu menahan napas. Lalu ia menatap Laras. Wanita itu menyilangkan tangan dengan sombong. Kamu ini siapa? Hah? Pakai baju murahan begitu. Jangan ikut campur kalau tidak mau saya tuntut. Raka tersenyum. Senyum ringan yang membuat seluruh ruangan seperti berubah suhu. Bu Laras, katanya tenang. Saya pikir Anda yang tidak tahu dengan siapa Anda berbicara. Laras mendengus. Memangnya kamu ini siapa? Raka melangkah ke depan, mengulurkan tangan. Perkenalkan. Saya Raka Mahawira, pemilik dan pewaris utama hotel ini. Hening total. Beberapa detik kemudian, tamu-tamu terperangah. Ada yang menutupi mulut, ada yang mengangkat alis tak percaya. Sinta menahan tangis haru. Lina tersentak. Bahkan bapak tua itu menunduk gugup. Sementara Laras perlahan memucat. Ah, apa? Bisiknya. Dan, lanjut Raka, yang Anda tarik tadi itu bukan hanya resepsionis biasa, tapi karyawan yang sedang mencoba memperbaiki kesalahan mereka. Sedangkan yang Anda hina, ia menunjuk bapak tua itu, adalah tamu kami yang berhak mendapat perlindungan penuh. Napas Laras tercekat. Raka kemudian menatap Pak Herman. Pak, tolong proses pengembalian uang dan pembatalan kamar untuk Ibu Laras. Satu hotel seperti terhempas badai. Laras tersentak. Apa? Tidak bisa. Saya influencer. Saya bisa merusak nama hotel ini. Raka tersenyum tipis. Silakan. Tapi video dan rekaman CCTV yang memperlihatkan Anda menjewer staf kami, juga bisa dirilis kalau diperlukan. Laras langsung membeku. Pak Herman menelan ludah. Bah baik, Tuan. Laras mundur beberapa langkah, wajahnya merah padam, lalu berlari keluar hotel sambil meneriakkan sumpah serapah. Tapi tak ada yang berani menatapnya, apalagi meladeninya. Setelah suasana mulai tenang, Raka menoleh pada Sinta dan Lina. Kalian sudah melakukan hal yang benar, katanya lembut. Sinta tidak bisa menahan air matanya. Tuan, saya tadi, takut sekali. Raka menyentuh bahunya. Takut tapi tetap melakukan yang benar, itu tanda kemajuan. Lina hanya tersenyum kecil. Kami hanya ingin tamu merasa aman. Mas? Raka mengangguk bangga. Lalu ia menatap seluruh staf yang menonton. Hari ini kalian belajar sesuatu.
Katanya dengan suara yang menggema di seluruh lobi. Kebaikan tidak hanya diuji ketika semuanya berjalan lancar. Kebaikan diuji ketika ada yang menekan, meremehkan, bahkan merendahkan. Dan saya senang ada yang lulus ujian hari ini. Para staf menunduk, beberapa tersenyum malu, beberapa tampak tersentuh. Tapi, tambah Raka, ujian belum selesai. Dan hari itu menjadi hari paling heboh di Hotel Mahawira. Hari ketika seorang pemilik hotel yang berpakaian sederhana menghadapi tamu kaya yang berperilaku buruk dan membela stafnya dengan keberanian yang tidak terduga. Pagi itu, seluruh hotel masih diliputi suasana tegang setelah kejadian semalam. Para karyawan saling berbisik, membicarakan kabar yang terdengar tidak masuk akal. Pemuda sederhana yang mereka hina adalah pemilik hotel itu sendiri. Meski berita itu menyebar cepat, banyak yang belum berani percaya sebelum melihat sendiri. Di lantai paling atas, ruang rapat besar telah disiapkan. Pimpinan cabang, para supervisor, dan bagian manajemen pusat sudah hadir. Mereka duduk gelisah. Keringat dingin mengalir karena tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kesalahan fatal malam itu. Sementara itu, di kamar Presiden Suite, Ardan berdiri di depan jendela besar. Ia melihat ke bawah, memperhatikan karyawannya yang sibuk menjalankan tugas. Dari ketinggian itu, ia merasa miris. Selama ini, ia membangun hotel dengan harapan tempat tersebut menjadi lingkungan ramah untuk siapapun, bukan hanya orang yang tampak mewah. Tetapi kenyataan semalam menunjukkan bahwa masih ada orang-orang yang memandang rendah seseorang hanya dari pakaian sederhana. Ardan menarik napas panjang. Ia tahu, hari ini ia harus turun langsung, bukan untuk marah, melainkan untuk memberi pelajaran yang tidak akan dilupakan siapapun di hotel itu. Tepat pukul 9 pagi, Ardan keluar dari lift lantai atas dengan setelan rapi. Wajahnya tenang namun membawa wibawa kuat yang membuat semua staf menunduk. Lorong seketika menjadi hening. Karyawan yang semalam menghinanya, front office bernama Dewi dan pelayan restoran bernama Rafael, sempat membeku ketika melihatnya. Dewi menelan ludah. Tangannya gemetar. Pak Ardan? Suaranya kecil, hampir tak terdengar. Kemarin ia memanggilnya gembel. Hari ini, ia sadar betul dirinya telah menghina bos besar. Ardan berhenti di depan mereka berdua. Ia menatap tanpa emosi, bukan marah, namun tatapan yang membuat mereka ingin menghilang dari dunia sejenak. Ayo ikut ke ruang rapat, ucap Ardan tenang. Tanpa suara, keduanya mengikuti dari belakang, kepala tertunduk sepanjang jalan. Begitu pintu ruang rapat terbuka, seluruh peserta langsung berdiri. Beberapa hampir tidak mengenali Ardan. Penampilan profesionalnya hari ini sangat berbeda dari pemuda sederhana malam itu. Tetapi begitu wajahnya terlihat jelas, semua terdiam, menunduk, bahkan ada yang menahan napas. Ardan duduk di kursi utama, lalu berkata dengan nada halus tapi tegas. Sebelum kita mulai, saya ingin mendengar cerita dari kalian. Tidak ada satupun yang berani bicara. Ardan lalu menatap Dewi. Kemarin, kamu merasa saya tidak pantas dilayani di hotel ini. Kenapa? Dewi mulai menangis. Maaf Pak, saya kira Bapak hanya orang tak mampu yang masuk untuk numpang makan. Saya salah besar. Lalu kenapa kamu tidak memastikan dengan baik? Kenapa menilai orang dari tampilannya? Kalau memang tamu salah kamar, atau salah informasi, tugasmu adalah membantu, bukan merendahkan. Suara Ardan tetap datar, tapi tajam. Dewi terisak. Rafael juga menunduk dalam. Ardan mengalihkan pandang ke seluruh ruangan. Saya memulai hotel ini dengan prinsip sederhana. Semua tamu harus dihormati, siapapun mereka. Hotel bukan tempat untuk kesombongan. Bukan untuk mengukur manusia dari merek baju atau harga sepatu. Semua kepala semakin menunduk. Dan apa yang saya lihat kemarin, lanjurnya, bertentangan dengan semua nilai yang saya tanamkan. Hening panjang menggantung. Beberapa supervisor tampak gelisah, takut jika Ardan berniat memecat banyak orang sekaligus. Namun Ardan kemudian berkata, saya tidak datang untuk menghancurkan kalian. Saya datang untuk memperbaiki. Seluruh ruangan perlahan mengangkat wajah. Saya ingin perubahan. Mulai hari ini, setiap karyawan akan mendapatkan pelatihan etika layanan baru, fokus pada respect dan service excellence. Tidak ada lagi penilaian berdasarkan tampilan tamu. Kemudian,
Ardan menatap Dewi dan Rafael kembali. Kalian berdua tidak saya pecat. Tapi saya akan menugaskan kalian mengikuti pelatihan langsung di kantor pusat. Program intensif 1 bulan. Ini hukuman, sekaligus kesempatan. Mereka langsung berlutut kecil. Menangis sambil mengucapkan terima kasih berkali-kali. Mereka benar-benar tidak menyangka diberi kesempatan kedua. Ardan lalu berdiri. Dan satu hal lagi. Mulai sekarang, saya akan lebih sering turun langsung memantau seluruh cabang. Tidak ada lagi kejadian seperti semalam. Suara tepuk tangan kecil muncul dari manajemen. Bukan karena terpaksa, tapi karena hormat. Para karyawan melihat Ardan bukan hanya sebagai pemilik kaya raya, tapi sebagai pemimpin yang benar-benar punya hati. Setelah rapat selesai, Ardan keluar ruangan dengan langkah tenang. Para karyawan di lobi menatapnya penuh kekaguman dan juga rasa malu. Tidak ada lagi yang memandang rendah sosok pemuda sederhana itu, karena mereka tahu siapa dia sebenarnya. Dan lebih dalam lagi, mereka tahu bahwa hari itu adalah titik perubahan besar bagi semua orang di hotel tersebut. Ardan tersenyum kecil. Kadang, seseorang perlu disalahpahami terlebih dahulu untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan hari ini, seluruh hotel mengetahui wajah asli Ardan. Pemilik yang sederhana, tetapi sekaligus orang paling kaya dan paling berpengaruh di tempat itu. Sore itu, hotel kembali ramai seperti biasa, tetapi suasananya berbeda. Semua karyawan bekerja dengan sikap hati-hati bercampur hormat. Nama Ardan, yang semalam dianggap sekadar pemuda lusuh, kini menjadi pusat pembicaraan seluruh hotel. Bukan karena kekayaannya saja, tapi karena sikapnya yang tenang, adil, dan tidak semena-mena. Di sisi lain, Ardan tidak langsung pulang. Ia memilih duduk di lobi lounge, mengenakan kaos sederhana seperti kemarin. Rupanya ia ingin melihat apakah para karyawan sudah benar-benar berubah, atau hanya berubah karena takut. Seorang pelayan baru mendekat dengan senyum sopan. "Selamat sore, Kak. Mau pesan sesuatu?" Ardan tersenyum kecil. Akhirnya ada perubahan, pikirnya. "Es lemon hangat saja," jawab Ardan. Yang mengejutkan, pelayan itu tidak mengenal Ardan. Ia memperlakukan Ardan dengan sangat baik karena memang telah diberi brief pagi tadi tentang standar baru. Layani siapapun tanpa melihat penampilan. Ardan mengangguk puas. Pelatihan belum dimulai, tapi perubahan kecil sudah terasa. Sementara itu, di ruang staf, Dewi dan Rafael duduk gelisah. Mereka masih memikirkan kejadian semalam. Wajah-wajah mereka tampak seperti orang yang baru selesai berjalan di jurang maut. "Aku masih nggak percaya," ucap Rafael sambil menunduk. "Kita hina orang yang ternyata pemilik hotel." Dewi menarik napas panjang. Parahnya lagi, dia nggak marah sama sekali. Justru itu yang bikin aku makin malu. Supervisor mereka masuk dan berkata, "Kalian dipanggil Pak Ardan ke lounge." Keduanya langsung saling pandang. Rasa cemas kembali muncul. Tapi kali ini bukan takut dimarahi, melainkan rasa bersalah yang masih menumpuk. Ketika mereka tiba di lounge, Ardan masih duduk santai sambil menikmati es lemonnya. Penampilan sederhananya kembali membuat mereka sadar betapa fatalnya kesalahan mereka. Ia tidak terlihat seperti miliarder, tidak terlihat seperti pemilik jaringan hotel besar. Ia tampak seperti pemuda biasa yang bisa ditemui di mana saja. Dewi menunduk dalam. "Pak, maafkan kami." "Kami." Ardan mengangkat tangan lembut menghentikannya. "Sudah. Saya sudah maafkan kalian dari semalam." Rafael ikut bicara. Suaranya bergetar. "Kami benar-benar menyesal. Pak, kami terlalu cepat menilai orang." Ardan menatap mereka dengan tatapan yang tidak menghukum, tidak merendahkan, justru menenangkan. "Kalian salah. Iya. Tapi kalian mengakui. Tidak semua orang berani mengakui kesalahan." Keduanya mengangkat kepala sedikit, masih dengan mata merah. "Saya kasih kalian kesempatan kedua bukan karena kalian takut," lanjut Ardan, "tapi karena kalian menunjukkan penyesalan sungguhan. Jangan sia-siakan." Dewi mengangguk cepat. "Iya, Pak. Kami janji berubah." Rafael juga menunduk dalam. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Ardan tersenyum kecil. "Bagus. Mulai sekarang, anggap semua tamu adalah keluarga kalian sendiri. Kalau ada yang terlihat sederhana, justru itu ujian profesionalisme kalian." Keduanya mengangguk keras.
Hati mereka lega, dan tekad mereka kuat. Beberapa jam kemudian, Ardan keluar hotel bersama 2 manajer yang mengantarnya ke mobil. Namun sebelum masuk, ia menatap hotel megah itu sejenak. Bangunan yang dulu ia bangun untuk menjadi simbol kenyamanan kini menjadi simbol pelajaran penting bagi banyak orang. Seorang tamu hotel yang lewat tiba-tiba bertanya, "Maaf, Mas, kok mereka seperti menghormati Mas banget ya? Mas ini siapa?" Ardan hanya tersenyum. "Saya cuma orang yang ingin memastikan semua orang dihargai, Pak." Ia tidak pernah menyebut dirinya pemilik. Ia tidak ingin dipuja-puja. Ia hanya ingin hotelnya menjadi tempat yang benar-benar ramah bagi siapapun. Tamu itu tersenyum, tidak sadar bahwa ia sedang bicara dengan orang yang memiliki seluruh bangunan megah itu. Ardan pun masuk ke mobil. Pintu ditutup. Supir menjalankan kendaraan pelan, meninggalkan hotel yang kini telah berubah. Di dalam mobil, Ardan bersandar, memandang langit sore yang keemasan. "Kadang," gumamnya, "orang harus disalahpahami dulu baru bisa membuka mata banyak orang." Hotel itu kini sudah benar-benar berbeda. Dan semua bermula dari seorang pemuda sederhana yang dihina. Padahal ia adalah orang paling kaya di tempat itu.